Halo guys, salam modif.dj. Nah, jadi kali ini di belakang kita barusan kedatangan nih Fortuner dari luar kota, pastinya ya, dikirim ke workshop kita. Kondisinya udah off-road look banget, tapi ownernya masih kurang nyaman, masih kurang cakep lah untuk mobilnya. Banyak yang perlu direkondisi, banyak yang perlu di finishing ulang, dibikin lebih cakep, lebih nyaman interiornya. Eksteriornya juga lebih proper ya, yang sebelumnya mungkin ya sudah pasang bulbar memang, kemudian udah pasang nanti ornamen di besi-besi untuk tangki air dan sebagainya, footstep besi. Nah, tapi masih banyak yang perlu kita bikin jadi mobil ini kelihatan maksimal dan terkonsep dengan bagus dan rapi. Nah, mobil ini datang dengan kondisi seperti ini. Kita mau kerjakan apa aja guys. Nah, bulbar ini tetap kita biarin karena ini juga fungsional. Kebetulan ownernya suka untuk kemah, suka untuk hiking ya, untuk off-road, jadi cocok banget pakai bulbar ini. Ini tetap dibiarin karena ya cukup oke juga guys, cukup bagus juga. Tapi headlamp pasti garnisnya akan kita bongkar. Kita akan bikin double projector juga biar hasilnya bagus. Fog lamp kita akan ganti biled biar lebih terang, sinarnya bisa lebih fokus. Kita akan bikin jadi biled. Grill, emblem-emblem kita akan bikin jadi black glossy, yang sebelumnya dia matte seperti ini ya. Kita akan bikin jadi glossy. Kita lihat ke samping, body-body yang baret-baret kayak gini kita akan coba poles, kita akan repair nih over fender sini. Ada banyak luka guys, ya normal guys, mobil dipakai memang pasti akan kayak gini tuh. Jadi akan kita repaint beberapa bagian pintu, beberapa panel. Kaca velg yang udah kusem ini akan kita ganti baru semua. Kemudian ban velg ini ownernya udah ganti kebetulan. Modelnya kalau kita lihat sih model-model CE28 untuk velg. Untuk ban dia pakai Yokohama Geolandar, tapi yang belakang kanan ini beda sendiri guys. Nanti kita akan cariin yang sama, jadi biar dipakainya empat-empatnya itu sama, nggak belang sendiri ya, biar bagus. Kita akan siapin semua. Remnya ini masih Brembo ala-ala. Nanti kita akan pakai yang Brembo yang asli. Kita akan pasangin di sini. Jadi hasilnya bisa terpasang dengan bagus. Yang sebelumnya ala-ala doang, merahnya udah luntur ya. Nanti merahnya nggak akan bisa luntur karena kita udah pakai yang asli seperti itu. Kita akan rombak juga. Interior kita lihat juga guys. Interiornya udah direkondisi sama ownernya, cuma nanti akan kita rekondisi ulang. Dashboard kita akan cat jadi full hitam, kemudian konsol juga full hitam. Setir kita masih bingung, ownernya juga masih pilih antara Fortuner VRZ atau Fortuner GR atau Land Cruiser 300. Kita masih proses juga, ownernya masih pikirin. Plafon kita bikin jadi full hitam. Karpet dasar kita akan bongkar aja, ini udah sobek-sobek. Dan pastinya jok kita nggak akan biarin tetap kayak gini. Kita akan bikin dengan style ala Garuda Jaya seperti yang biasa kita buat guys, yang pastinya dengan jahitan-jahitan yang rapi, jahitan-jahitan yang tajam ya, yang slim, yang tipis, dan hasil yang pastinya maksimal. Nah gitu. Nah, untuk jok tengah nanti akan kita bikin jadi captain seat biar enak didudukinya juga nyaman. Kita akan customin jadi captain seat untuk bagian tengah. Kemudian peredam ini katanya orangnya udah diperedam, tapi mungkin di peredamnya hanya di bagian tertentu aja guys. Jadi kalau ini kita dengerin sih, ini nggak ada peredamnya sama sekali guys, masih kelontangan banget ya. Nah mungkin peredamnya udah dilepas atau hanya di bagian tertentu, kita juga kurang tahu. Nah kalau kalian lihat belakangnya kayak gini guys tuh. Ini biasa tangki air di sini. Di sini dia ada awningnya ke samping, bisa untuk kemah. Kemudian sini untuk tangga guys. Taruh di tangga di sini, dia bisa naik ke atas. Nah nanti kita akan sempurnakan dengan stop lamp kita ganti yang smoke pastinya. Cover ban serep kita ganti biar bagus, biar rapi ya. Udah, jadi nggak ada tulisan Jeep seperti ini. Flat aja ownernya mintanya. Kemudian parts-parts seperti kaki-kaki, nah nanti akan kita cek guys. Kita akan cek, kita akan upgrade sesuai dengan fungsi dari owner Fortuner VNT ini. Seperti itu. Jadi kondisi mobilnya juga udah cukup cakep lah ya. Kalau dari luar sekilas kita lihat bagus, tapi sebenarnya masih banyak yang perlu dibenahi. Jadi kita sama-sama lihat perjalanan proses dari si Fortuner ini akan jadi gimana. Kita ikuti prosesnya guys. Halo guys, kali ini kita udah selesai modif lagi Fortuner VNT. Udah jadi 100% kayak gini. Modifnya nggak yang full set amat, tapi kalian bisa lihat beda sama Fortuner yang lain. Nah, dari body, ini bodinya sudah kita repaint. Dari yang baret-baret sudah bisa kinclong lagi kayak gini.
karena ini mobil kan sering buat off-road, jadi mobil ini juga banyak ada luka-lukanya. Kita bahas dulu dari bagian depan dari Fortuner VNT ini guys. Nah, awal mobil masuk sudah ada bulbarnya juga seperti ini, tapi nggak terlalu rapi dan nggak terlalu sempurna ya, karena custom bukan yang import ya, jadi belum bisa terlalu rapi memangan kalau yang custom kayak gini. Kemudian ini untuk dari bagian depan ini sudah modif untuk bagian bumper depan. Nah, untuk bagian headlamp kita custom pakai headlamp double billet seperti ini. Satu billet pakai billet asli standarnya, yang satu kita tambahkan, kita berikan untuk ada aksen ringnya pada billetnya. Nah, untuk ringnya ini kita bikin dia juga jadi warna ice blue juga. Kita bikin yang modern banget karena ya kita cocokkan, kita sesuaikan dengan konsep mobil ini yang memang ya dari tampilan itu off-road. Jadi nggak perlu kasih yang terlalu DRL dan sebagainya, kok malah konsepnya nggak nyambung jadinya. Jadi langsung kita bikin aja simple, klasik tapi tetap kelihatan modern dan mewah. Nah, grill ini dibikin jadi full hitam glossy semua, dan di bagian emblemnya pun juga sudah kita repaint jadi hitam doff juga guys, seperti itu. Nah, kemudian untuk mobil ini pun juga sudah langsung kita peredam juga full set pakai yang 3 lapis sehingga sudah bisa kedap dan benar-benar bisa nyaman. Nah, untuk bagian BBK dan bagian ban velg sebenarnya kita mau menambahkan adanya BBK di bagian depannya guys. Cuman karena velgnya ini nggak support untuk BBK karena lebarnya ini terlalu kecil, sehingga bikin si Fortuner ini nggak bisa kita pasangin untuk BBK. Nah guys, jadi di sebelah kita ini ada velg yang cocok banget buat kalian para pemilik Hilux, Fortuner, Triton, dan Pajero, sama Prado yang generasi 2012 ke atas ya. Kalau kalian lihat di sini semuanya speknya ini nggak akan masuk ke dalam. Kalau dipasang dia akan lebih keluar dari body ataupun ngepres sama body atau rata sama body. Kalau kalian lihat di sini, kita mau lihat dulu dari yang bagian kiri sini. Ini ada yang warna bronze di bagian atas. Kita punya ada 3 warna, ada gunmetal, hitam glossy, dan juga ada juga yang bronze kayak gini. Ini model-model TE37. Ini cakep banget kalau dipasang di Hilux GRS ya. Kita lagi proses juga salah satu Hilux, kita rubah jadi GRS dan dipasangkan velg yang model seperti ini. Nggak mau yang terlalu banyak dan terlalu rame, kita bisa tambahkan yang ini. Palang 6 aja, simple tapi kelihatan gagah guys. Nah, di sini ini juga ada Lenso Venom ya, warnanya warna gunmetal, warna silver, abu muda, dan ini juga cocok banget buat kalian yang suka yang pendek-pendek guys. Suka pendek-pendek, Pajero, Fortuner, Hilux ya. Bisa banget pakai velg ini. Speknya juga cocok banget, lebar 9, ini lebar 9,5, ini lebar 9, ET0. Jadi pas banget dipasang di customer kita yang suka yang ceper-ceper dan lower ya. Kalau di bawah ini buat kalian yang suka off-road bisa pakai model-model seperti ini. Warnanya gunmetal doff ya. Ini semuanya partsnya ini original dari Thailand, impor dari Thailand, dan pastinya barang baru. Kualitas pun juga sudah kita jamin dan kita pakai berkali-kali. Nah, kemudian modelnya di sini dia cukup ada banyak kaki-kakinya, ada masuknya ke dalam, celongnya ke dalam sedikit, serta dia juga ada aksen di bagian center cap-nya. Jadi tampilannya ini benar-benar lebih kelihatan off-road dan lebih kelihatan gagah. Ini kita ada warna hitam doff, hitam gloss, sama gunmetal seperti ini ya. Kemudian di samping sini juga ada Lenso Venom, paling dicari oleh semua orang ya, Lenso Venom seperti ini. Kita ada ready stock warna black glossy, speknya juga spek cakep, lebar 9, ET0 juga. Pas banget buat Pajero, Fortuner yang suka yang cumi-cumi style, nah pakainya velg itu guys. Ada gunmetal, ada yang full hitam glossy, ada yang dengan aksen 2 merah, itu kita juga punya. Di bawah ini ada Lenso MX, juga yang suka off-road seperti yang model seperti ini ya. Ini bisa pakai 2 opsi ini. Jadi tampilannya lebih kelihatan simple, tapi kelihatan off-road looknya itu benar-benar dapat. Look lakinya itu benar-benar dapat, bisa pakai yang ini warna hitam doff juga. Dan yang terakhir nih guys, menurut kita yang paling cakep buat kalian para pemilik Pajero, Fortuner, Hilux, dan Triton ya. Bisa dibikin lebar untuk kalian para pengguna Hilux GRS ya, yang kita rubah jadi GRS. Pakai velg ini sih akan benar-benar cakep. Kita lebarin, bannya pakai ban AT, udah kelihatan benar-benar berotot ya. Karena juga cukup banyak jari-jari di sini, jadi membuat tampilan dari velgnya pun ini juga lebih rame dan lebih padat guys, seperti itu ya. Ini bisa banget buat kalian juga yang suka yang naik Fortuner, yang pengen tampilannya off-road pakai bumper-bumper besi dan sebagainya, itu juga benar-benar cocok ya. Jadi di belakang kita ini kita cukup punya banyak opsi untuk Hilux, untuk Pajero, untuk Fortuner ya. Kita ada banyak opsi.
bisa kalian setup aja sesuai dengan keinginan kalian, selera kalian, modifikasinya itu seperti apa. Pengen yang simple, pengen yang rame, pengen yang modelnya gimana, kalian bisa tanyakan ke kita aja. Kalau kalian bingung terpasangnya gimana, WhatsApp kita, karena kita juga akan memberikan contoh terpasangnya seperti apa, fittingnya kayak gimana, dan konsepnya kayak gimana ke kalian guys ya. Jadi mumpung ada ready stock, barusan banget datang dari Thailand, langsung aja sikat sebelum habis guys. Jadi otomatis untuk bagian BBK nggak ada penggantian lagi, tetap seperti ini, tetap standarnya. Jadi nggak ada penggantian apa-apa di ban velg. Tapi untuk bagian velg dia pakai model-model CE28 kayak gini. Bannya pun juga sama, dia pakai 265/65 guys. Nah untuk shock ini juga sudah kita ganti karena sebelumnya dia shocknya ini standar guys. Nah keras banget, ini sekarang udah lebih nyaman, lebih enak. Kita ganti shocknya pakai yang adjustable dari Thailand, jadi bisa kita atur juga untuk keras empuknya. Nah tapi dengan ban Yokohama Geolandar yang tampilannya pun juga bisa lebih kelihatan off-road dengan adanya velg ini guys. Footstep ini diganti pakai footstep yang besi seperti ini, jadi tampilannya pun dia juga lebih tinggi, ground clearance-nya pun juga lebih tinggi, masih lebih enak ya. Untuk kaca velg sudah kita ganti semuanya, ini pakai standar Garuda Jaya yang full hitam. Jadi kita di bagian depan 40, 60 di samping, dan 80 di belakang. Kalian lihat yang 80 ya, sama bodinya bener-bener nyatu guys. Untuk bagian over fender ini kita rekondisi ulang semua, kita cat-cat ulang sehingga semuanya ini bisa bagus lagi, mulus lagi. Kemudian karet-karet kita rapikan lagi sehingga bisa bagus, terpasangnya pun juga bisa rapi ya. Dari bagian belakang mobil ini sudah diberikan rack untuk air di bagian atas, di bagian samping pun juga biasa ada laddernya. Bagian bumper belakang sudah diganti pakai bumper besi seperti ini, dan ada tempat ban serep yang biasanya di bawah dipindahkan atas dan di bagian belakang seperti ini. Sudah terpasang, kita bisa buka tutup lewat bagian ini. Ada locknya yang kita gunakan buat kita belakang guys. Nah kemudian kita mau geser ke sini. Nah untuk stop lamp ini kita pakai yang modelnya sudah smoke dan sudah hitam kayak gini. Stop lampnya ini sudah yang full aftermarket dan pabrikan dengan model-model ala LC200. Emblem nggak lupa kita bikin jadi black glossy. Kalau untuk di bagian plat nomor, karena ini sudah terpasang ban serep, jadi plat nomor ini nggak bisa dipasang di atas guys. Jadi harus kita pindahkan ke bagian bawah seperti ini. Untuk kaki-kakinya hanya ada penggantian shock aja karena mobil ini digunakan untuk ya off-road use. Jadi kalau kita kasih stabilizer seperti balance arm, mudah nyangkut takutnya, jadi langsung kita tetap biarin aja. Tapi kita tambahkan untuk adanya shock breaker ini depan dan belakang seperti itu ya. Jadi bagian eksterior kurang lebih seperti itu. Nah kemudian untuk bagian interior pun juga nggak kalah cakep dan nggak kalah gagah. Kita mau lihat ke bagian interiornya langsung. Nah kita masuk ke interiornya. Interiornya juga nggak kalah cakep sama eksteriornya ya guys ya. Setirnya kita ganti pakai setir LC300. Ada pedal shiftnya juga. Dia memang nggak aktif, tapi kalau kalian memang pengen request untuk diaktifkan untuk klakson dan sebagainya, bisa juga guys kita rubah jadi yang bisa aktif untuk si klakson ini bisa nyala lewat pedal shift. Kemarin kita kerjakan juga di Innova lama, kita juga kerjakan kayak gitu juga bisa ya. Finishingnya cakep banget, hitam glossy di bagian atas dan bawah. Di bagian tombol-tombolnya semua aktif nyambung ke head unit ini. Untuk track, mode dan lain-lain semuanya menyala. Kemudian kalian juga lihat emblemnya pun juga sudah bukan yang standar, emblemnya pun juga sudah dibikin jadi hitam glossy. Nah karena interiornya ini juga sebagian kita bikin jadi nuansa hitam, contohnya seperti dashboard ini kita repaint guys, ini bukan originalnya, ini kita repaint jadi hitam doff seperti ini, black matte ini sampai ke bagian bawah, sampai ke bagian laci ini kita repaint semua ya. Sampai ke bagian door trim kanan kiri ini pun juga sudah kita bikin jadi hitam, karena mobil ini basicnya dia tipe G. Jadi dia bukan yang VNT, jadi kita bikin dia serasa VNT seperti itu. Nah di bagian samping ini hitam doff, bagian dashboard ini full hitam doff, paintnya juga semuanya flat bagus ya, mulus. Cuman yang pasti guys, pengerjaan nggak bisa diburu-buru guys. Kalau diburu-buru hasilnya juga takutnya nggak maksimal sama sekali. Nah untuk bagian konsol tengah ini juga udah dibikin jadi hitam doff juga, sama seperti parts-parts lainnya. Plus di bagian konsol ini juga udah kita bikin semuanya jadi nuansa hitam. Nah kita bikin jadi full hitam seperti ini dengan aksen heksagonal di bagian tengahnya ya, motif wajik-wajik gede-gede di bagian tengahnya, simple aja motifnya. Joknya pun juga enak, ini kita dudukin pun juga super nyaman, super enak ya. Ini kita mau nyantai pun juga dia benar-benar bisa soft. Kemudian seperti yang tadi udah kita bahas, mobil ini juga udah kita peredam, jadi meskipun mobil ini mesinnya juga ini kita gas-gas, kita juga tidak terlalu terdengar suara mesin dengan signifikan. Jadi bisa enak, bisa nyaman untuk jalan jauh, apalagi pakai ban AT kayak gini,
bising banget, otomatis butuh banget untuk peredam di kabin kalian guys. Suara-suara ban, suara angin, semua udah hilang. Kita pakai peredam yang 3 lapis dan bukan yang 1 lapis aja, sehingga hasilnya juga bisa maksimal. Nah, untuk bagian plafon udah kita bikin jadi full black seperti ini, sampai ke bagian tombol tengah ini dan lampu tengah ini juga sudah kita bikin dia jadi warna hitam, plus kita ganti LED-nya pakai LED berwarna putih guys, seperti itu. Nah, ini udah full hitam ya. Kalian bisa lihat ke pilar-pilar ini semua rapi, bagus ya. Ini housing dari 3-way-nya pun juga bisa bagus, kita retrim semuanya. Jadi rapi, dilihatnya pun juga bisa enak. Pilar belakang pun juga kita bikin jadi full hitam guys. Penempatan nut-nutnya, rongga-rongganya semua presisi dan maksimal seperti itu. Nah, untuk seat tengah, nanti kalian bisa lihat ke seat tengah, itu juga udah kita bikin jadi captain seat. Jadi yang sebelumnya dia isi 3, sekarang dia dibikin jadi captain seat aja. Enak, kayak punya si Venturer, kita custom aja, nggak perlu ganti jok guys, kita custom. Kita bikin ada armrestnya, bisa enak, bisa nyaman, didudukin pun juga bisa enak, bisa empuk kayak gini, juga sudah kita kerjakan seperti itu ya. Nanti kalian bisa lihat untuk tampilannya seperti apa. Sampai ke box belakang pun kita bikinkan housing untuk subwoofernya, karena kebetulan ownernya ini sudah install audio sebelumnya, cuman ya penataannya nggak bisa rapi, jadi ownernya minta tolong kita untuk rapikan biar dilihatnya juga enak, terpasangnya rapi, bagus, dan pastinya nggak bikin suara-suaranya nggak karuan, subwoofer yang gerak-gerak dan sebagainya. Itu kita bikinkan housing-housing semua, rumahan-rumahan semua, penempatan yang oke, sehingga hasilnya juga bisa maksimal gitu guys. Nah, karpetnya pun juga udah kita ganti pakai karpet yang premium seperti ini. Modelnya dia full set dari bagian depan, tengah sampai ke belakang. Dia juga kita bisa bongkar-bongkar seperti ini dengan mudah guys. Nih, tinggal buka, dia langsung bisa terbuka gini. Kalau udah selesai dibersihin, kita tinggal pasang kayak gini. Nah, itu benar-benar mudah dan simple untuk pemasangannya kayak gitu ya. Untuk bagian pengamanan depan belakang pun juga kita tambahkan untuk adanya DVR. Nih bagian tengah ini kita bisa gunakan untuk lihat ada kejadian apa depan dan belakang. Kita bisa cek, ada dashcam yang ya setiap hari kita harus gunakan ya untuk melihat ada kejadian yang perlu direkam dan sebagainya, yang mungkin kurang enak. Kita bisa cek lewat sini semua seperti itu ya, untuk gambar jernih, terang, dan pastinya nggak ngeblur guys kayak gitu ya. Jadi buat kalian yang punya Fortuner lama kayak gini, ini bisa diikuti untuk modifikasinya simple, cakep, dan gagah ya. Buat kalian yang suka off-road, tampilan off-road, ini bisa jadi opsi nih buat kalian. Dalamnya nyaman banget kayak gini, seperti mobil kota, tapi kalau untuk di bagian luar kalian bisa lihat gagahnya minta ampun ya. Jadi terima kasih sudah nonton video kita. Buat kalian yang pengen modif Fortunernya, langsung kontak kita aja. Pengen WhatsApp, tanya-tanya dulu juga nggak masalah guys. Nanti kalau sudah fix, kalian bisa jadwalkan untuk jadwal masuknya kapan. Kita bisa ngobrolin konsep yang kalian inginkan seperti apa sih ya. Pengerjaannya semua satu persatu, kita bikin mobil kalian jadi mobil yang cakep dan maksimal. Terima kasih sudah nonton video kita. See you and goodbye.